Pemirsa, polisi gerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasilnya 11 orang yang diduga pelaku dan pengedar berhasil diamankan. Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali menggerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan di 3 lokasi itu, polisi mengamankan puluhan alat isap sabu, sepeda motor, dan 1 orang pengedar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 plastik klip sabu sebesar 2 gram. Barak ini sudah sering digerebek polisi, namun para pelaku tetap nekat mendirikan barak narkoba usai dirobohkan polisi. Polisi kemudian merobohkan dan membakar seluruh barak tersebut hingga rata dengan tanah. Setidaknya ada 11 orang yang diamankan, termasuk 1 orang pengedar. Barang bukti ada 3 bungkus kecil sekitar 2 gram, dan ini tetap kita tindak lanjuti sampai ke persidangan. Polisi saat ini masih memburu seorang bandar, sementara pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan orang menggeruduk Mapolres Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Mereka protes soal proses penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dinilai lambat. Ratusan orang menggeruduk kantor Mapolres Mamuju Tengah. Mereka mencoba menerobos blokade petugas hingga nyaris bentrok. Aksi saling dorong dan adu mulut pun terjadi dalam aksi protes tersebut. Dalam orasinya, warga menuntut Polres Mamuju Tengah untuk segera menangkap sejumlah pria terduga pelaku penganiayaan seorang wanita. Warga menilai proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian sangat lambat, sebab sejumlah terduga pelaku hingga kini belum juga diproses. Untuk saat ini masih kondusif, tadi itu hanya ada kesalahpahaman di lapangan dan sudah kita bisa atasi dan kita amankan. Nah, terkait beberapa poin-poin tuntutan tadi, itu seperti apa menyikapi tuntutan itu? Menyikapi tuntutan tersebut, kita akan meningkatkan pelayanan kita dan kita akan memperbaiki kinerja kita sehingga proses penanganan bisa lebih cepat. Warga mengancam jika tak ada perkembangan dalam proses hukum ini, maka mereka akan menggelar lagi aksi serupa. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi digerebek istrinya saat berselingkuh di sebuah ruko di Grobogan, Jawa Tengah. Keributan pun tak terhindarkan. Selama ini kalian apa? Mbak tahu nggak jelas apa? Apa itu? Dia punya suami istri kan? Istri kan? Nggak tahu. Seorang wanita menggerebek suaminya yang diduga selingkuh di sebuah ruko di Grobogan, Jawa Tengah. Wanita itu pun mengamuk saat mendapati suaminya berduaan dengan wanita lain. Ia mengamuk dan memaki suami dan selingkuhannya. Sang suami diketahui merupakan oknum anggota kepolisian Polres Grobogan berpangkat Aibtu dengan inisial R. Aibda R mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik, dijatuhi mutasi demosi 10 tahun dan penjara 30 hari patsus. Pada akhir Januari 2026 lalu, Aibtu R menjalani sidang kode etik di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah, dan hasilnya sanksi tegas hukuman penjara di tempat khusus selama 30 hari dan mutasi bersifat demosi selama 10 tahun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebanyak 104 rumah warga mengalami kerusakan. Bahkan sebuah bangunan sekolah pun ambruk. Detik-detik ambruknya sebuah bangunan SMA milik pondok pesantren di desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terekam video amatir warga. Bangunan satu lantai ini ambruk akibat bencana tanah bergerak. Rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan berupa dinding roboh, lantai retak parah, hingga rumah menjadi miring. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tegal, jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 104 rumah, 5 sekolah mulai PAUD, madrasah, SD hingga SMA. Ini rumah yang punya Ibu Muiro. Selain itu, akses jalan desa dan jalan kabupaten juga mengalami kerusakan di sejumlah titik. Untuk menghindari jatuhnya korban, puluhan warga dievakuasi ke posko pengungsian di kantor Majelis Zikir. Warga mengaku khawatir karena kondisi tanah yang labil. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pon di Bangka, Belitung. Polisi lakukan penyelidikan karena aktivitas penambangan diduga ilegal. Sebanyak 7 pekerja tambang timah di kawasan Pondi, Kabupaten Bangka, Belitung tertimbun longsor. 6 jasad korban sudah berhasil ditemukan, sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian. Tim SAR kerahkan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Longsor terjadi ketika sejumlah penambang tengah bekerja. 3 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 7 lainnya tertimbun. Pasca insiden, Polda Bangka Belitung turun tangan untuk selidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Pasalnya, tambang Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Diduga tambang di kawasan ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Dalam hal ini, dari penyidik kepolisian saat ini baru melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, keterangan-keterangan terkait kegiatan penambangan di daerah tersebut atau di lokasi tersebut, dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan yang lebih. Disinyalir alih fungsi lahan, Polda Jabar didalami unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Polda Jabar mendalami dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari 2026. Peristiwa ini disinyalir dipicu alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang ini menimbun lebih dari 30 rumah di 2 wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Selain itu, lokasi longsor dikelilingi lahan pertanian sayur dan bunga yang digarap warga sekitar. Kabid Humas Polda Jabar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan yang perlu didalami lebih lanjut. Nah, kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan fungsi lahan tadi itu ya, masih kita dalami sementara. Pemirsa, 7 jenazah korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Lagu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali ditemukan. Hari ke-12 pencarian operasi SAR menemukan 92 kantong jenazah. Tim gabungan berhasil menemukan 7 jenazah di lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selama 12 hari pencarian, hasil operasi SAR menemukan 92 kantong jenazah. Dari 92 kantong jenazah yang diterima, sudah 68 kantong jenazah yang teridentifikasi dan sudah diberikan ke pihak keluarga. Keluarganya Pasir Kuning. Suaminya ini. Budak. Umur berapa? Ya, Bang. Yo, Basarnas di DPI.
Ini lagi kirim